Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucky Sergio dengan NIM 2055 akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan untuk memilih vendor terbaik. Di sini sudah ada dokumen. Tempatnya saya memilih dengan CP Solusi Niaga Mandiri dengan judul Sistem Pengambilan Keputusan Berbasis Multikriteria atau MCDM dalam pemilihan vendor di CP Niaga Solusi Mandiri menggunakan metode Simple Additive Weighting atau yang sering disebut SAW. Latar belakang seiring dengan berkembangnya industri konstruksi, permintaan akan material dan layanan yang berkualitas tinggi semakin meningkat. Di CP Niaga Solusi Mandiri, perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan beton cor, ready mix dan mini mix serta layanan sewa pompa beton, pemilihan vendor yang tepat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan proyek konstruksi yang dikelola. Proyek pembangunan seringkali membutuhkan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis, serta layanan pengiriman dan penanganan yang cepat dan efisien. Namun di pasar yang kompetitif saat ini, ada banyak alternatif vendor yang menawarkan berbagai produk dan layanan dengan kualitas dan harga yang berbeda. Dalam menghadapi situasi ini, pengambilan keputusan yang hanya mengandalkan satu atau dua kriteria seperti harga atau kualitas saja tidak cukup untuk menghasilkan keputusan yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih sistematis untuk mengevaluasi dan memilih vendor terbaik berdasarkan berbagai faktor yang saling terkait. Sistem pengambilan keputusan berbasis multikriteria atau MCDM menawarkan solusi yang tepat untuk permasalahan ini. MCDM memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terstruktur dengan mempertimbangkan beberapa kriteria penting secara bersamaan, seperti harga, kualitas produk, ketersediaan waktu pengiriman, dan reputasi vendor. Dengan pendekatan ini diharapkan CP Niaga Solusi Mandiri dapat memilih vendor yang tidak hanya memenuhi kriteria teknis, tetapi juga sesuai dengan anggaran yang tersedia dan memberikan kualitas terbaik untuk setiap proyek konstruksi yang dilaksanakan. Penerapan MCDM dalam pemilihan vendor beton dan sewa pompa di CP Niaga Solusi Mandiri akan membantu perusahaan untuk lebih efektif dalam mengelola keputusan yang kompleks dan meningkatkan efisiensi. Untuk sistem yang berjalan saat ini, CP Niaga Solusi Mandiri menggunakan sistem manual dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan vendor. Keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif oleh tim manajemen yang mengandalkan pengalaman dan penilaian pribadi dalam memilih vendor. Data yang digunakan untuk pengambilan keputusan seperti harga dan kualitas produk biasanya dihimpun dari penawaran yang diterima secara manual tanpa menggunakan metode analisis yang lebih terstruktur atau berbasis data. Ya, di sini ada 3 kekurangannya, 3 kelebihan. Lalu ada hal yang positif, hal negatifnya. Di sini flowchart yang berjalan. Sistem yang diusulkan, metodenya yang saya gunakan simple adaptive weighting. Ya, untuk pengolahan sistem yang digunakan, contoh menggunakan agil. Sini sudah, lalu kita lihat saya sudah melakukan perhitungan menggunakan Excel dengan kriteria bobot, penghitungan bobot kriterianya ini menggunakan rumus. Lalu
cocokkan alternatif dan kriteria. Lalu sini ada nilai matrik ternormalisasi, sudah menggunakan rumus semua, benefit, cost. Lalu sini ada nilai akhir ya. Sekarang saya mencoba buka web. Saya sudah mencoba bikin web dengan username admin dan passwordnya admin. Di dashboard ada judul yang saya akan sistem pengambilan keputusan berbasis multikriteria atau MCDM dalam pemilihan vendor disiplin niaga solusi mandiri. Di sini ada kejelasan tentang SAW, lalu langkah-langkah untuk menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam mengambil keputusan atau yang sering disebut disimbolkan dengan C. Terus menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada kriteria, membuat matrik keputusan berdasar kriteria, kemudian melakukan normalisasi matrik berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut. Ya, di sini ya sudah. Lalu sini untuk menilai saya karena menggunakan metode SAW dalam kualitas beton, jika kualitas sangat buruk diberi nilai 1, buruk 3, dan bagus 5. Lalu harga murah, standar, dan mahal sama nilainya 135. Kecepatan pengiriman lambat, standar, cepat 135 semua. Ini bobot kriterianya sudah saya samain, cuma mengambil 5 di belakang koma, 5 angka di belakang koma. Lalu data alternatif. Ini saya sudah mengisi dengan ada 4 alternatif, vendor 4, 1, 2, dan 3. Jika saya di sini bisa menambahkan juga, nanti saya coba contohkan. Terus ini bobot kriteria yang tadi saya input dengan kode sebutan benefit, biaya cost. Lalu di matriksnya, ya, di matriks melakukan perhitungan normalisasi untuk mendapatkan matriks nilai ternormalisasi atau R dengan ketentuan untuk normalisasi nilai. Jika faktor atribut kriteria multiple cost, maka digunakan rumus. Sedangkan jika faktor atribut kriteria multiple benefit, maka digunakan rumus. Saya sudah mengisi ya, yang tadi yang 1, 2, 3, 4. Di sini juga. Dan ini nilai akhirnya A10, A11, A12, A13. Kita lihat tadi. A10 berarti vendor 1. Sini saya coba tambahkan alternatif tersebut, tambahin vendor 5. Ini masuk, lalu kita ke matriks. Tambahkan vendor 5, kualitas beton misalnya kita isi 5 baik. Hasilnya muncul 5, yang ini yang C2, C3, C4, C5 nya masih kosong karena belum saya isi. Lalu harganya kita isi sedang, lalu kita isi lagi kecepatan pengirimannya, kita isi cepat. Lalu layanan purna jurnalnya kita isi lagi.
terakhir reputasi vendornya kita isi baik. Nah, di sini sudah 53555. Kita lihat nilai preferensinya. Sini nilai preferensinya kita lihat sebelum mendapatkan 0,6. Jika kita melakukan rankingan di sini, maka yang kita urutkan yang paling baik adalah vendor 5 dengan nilai preferensinya 0,8 sekian. Lalu yang kedua vendor 2 dengan 0,7, lalu vendor 1 dengan 0,63, diikuti dengan vendor 4, dan terakhir vendor 3. Sekian video tersebut. Jika ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.